Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita semua masih dapat belajar dan bertemu kembali di sekolah untuk sama-sama menimba ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong Nak Sendra, yuk dipimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Nak Sendra sudah bersedia untuk memimpin doa. Anak-anak, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kita nanti nyanyikan bersama-sama ya. Oke, baik. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Selanjutnya, coba kalian lihat teman-teman kalian yang ada di sebelah kanan, kiri, belakang, dan depan. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini ya anak-anak kita akan belajar materi IPA dan juga materi bahasa Indonesia. Nanti di pelajaran bahasa Indonesia kita akan bersama-sama belajar tentang iklan media elektronik. Lalu untuk pembelajaran IPA nanti kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, apakah kalian pernah melihat iklan ini? Pernah nggak lihat iklan ini? Pernah, Bu. Pernah, ya. Kalian bisa lihat di sini yang pertama ya. Ini iklan apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang pertama yang ini? Itu yang iklan apa biasanya ini? diminum waktu sakit perut itu, Bu. Oke, baik Rahman. Ini adalah obat yang kalau diminum saat sakit perut. Ya, oke. Lalu ini gambar yang kedua. Ini gambar apa sih? Iklan apa ini ya? Obat sembelit, Bu. Obat sembelit. Oke, benar Sendra. Lalu yang ini, yang bawah ini, obat apa ya kira-kira? Obat mah itu, Bu. Obat mah. Oke. Ketiga iklan ini biasanya dapat kita temukan di mana saja? Di Pernah televisi, nggak? Bu. Oke, di televisi. Nah, tetapi kalau ini, yang 3 iklan ini biasanya kita dapat menemukannya di media cetak ya. Media cetak itu kemarin yang sudah kita pelajari di subtema 1, yaitu bisa saja di koran, lalu di majalah, di tabloid ya. Kalau iklan media cetak itu biasanya kita temukan di majalah, di tabloid, di koran. Nah, lalu yang akan kita pelajari hari ini adalah iklan media elektronik. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih video berikut ini. Aduh, kan diare. Nih, Entrostop Anak. Bila diare, minum Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entrostop. Oke, itu iklan yang pertama. Lalu ini video iklan yang kedua. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan.
Milanta, cepat sikat sakit mah. Nah, lalu ini ada satu lagi video iklan. Sudah cukup makan serat dan minum air, tapi masih sembelit. Minum Nudulax di malam hari dengan kandungan bisakodil efektif dalam semalam menimbulkan keinginan buang air besar. Paginya Nudulax, atasi sembelit, aktivitas lancar. Oke, baik. Anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan 3 video iklan, yang pertama tadi iklan apa ya? Masih ingat nggak iklan apa yang ada di video pertama tadi? Apa? Yang ini tadi. Ada Ya, ini anak apa? makan. Ya, iklan apa ini tadi? Nah, obat. Obat apa? Apa tadi? Diare ya, Bu? Bukan? Obat diare. Iya. Ya. Nah, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Kalian kan tadi sudah mengamati video tuh, ada 3 video. Nah, silakan nanti kalian tuliskan tanggapan kalian dalam bentuk berikut ini. Pernah tidak kalian melihat atau mendengar iklan tersebut? Ketiga iklan tersebut sudah pernah kalian lihat atau pernah kalian dengar tidak? Pernah lihat. Sudah ya, pernah lihat. Oke. Lihatnya di mana? Di TV, Bu. TV, Di TV. Oke. Suka nonton TV? Sekarang enggak, Suka. Bu. Oh, sekarang enggak. Kenapa kok enggak? Kan sekarang ada YouTube, Bu. Oh, ada YouTube. Oke. Nah, kalian tahu nggak kalau iklan itu juga ternyata tidak hanya bisa kita saksikan di TV saja, tetapi kita bisa menemukannya di YouTube ya. Kalian kalau misalnya lagi nonton, misalnya nonton Upin Ipin tuh. Nah, kita bisa kadang-kadang ada iklannya. Iya nggak? Iya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, lalu yang di sini, jika kalian mengingat iklan tersebut, maka yang saya ingat adalah Obat. apa yang obatnya. Kalian sendiri pernah tidak mengalami diare? Enggak, Bu. Aku Nggak makannya pernah. sehat. Oke, makannya sehat. Tadi pagi Rahman sarapan dengan apa? Sayur bening. Sayur bening. Oke. Lalu kalau sembelit pernah nggak merasakan sakit sembelit? Yang pernah itu si Dwi, Bu. Sering. Oh, Dwi pernah sakit sembelit ya. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa Dwi kok bisa kamu terserang sakit sembelit? Nggak tahu Bu, tiba-tiba perutnya sakit. Oh, tiba-tiba perutnya sakit. Kalau sakit, Bu. oh nggak pernah makan sayur, iya. Lalu kalau untuk sakit mah, pernah nggak? Ada yang pernah merasakan sakit mah atau saudaranya mungkin, adiknya, kakaknya? Saya Pernah nggak? pernah Bu. Pernah. Biasanya penyakit mah itu menyerang kamu kalau sedang apa? Telat makan Bu. Telat makan. Oke. Kalau dari ketiga iklan ini menurut kalian hal yang paling menarik apa sih? Itu, Bu, makanannya, Bu. Makanannya. Oh iya, padahal di sini iklannya itu kan tentang sakit pencernaan pada manusia ya, tapi Rahman tertarik dengan makanannya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, ini adalah penjelasan sedikit. Jadi iklan media elektronik itu fungsinya atau tujuannya adalah untuk mengenalkan barang atau jasa yang akan dijual. Tadi ketiga video tadi itu menjual obat sakit perut, sakit mah, sakit sembelit, ya, obat diare. Lalu berdasarkan medianya, iklan itu digolongkan menjadi 2. Ada iklan media cetak yang kemarin sudah kalian pelajari, dan iklan media elektronik yang hari ini kalian pelajari. Nah, iklan media cetak dan iklan media elektronik itu ada perbedaannya. Kalau media cetak itu dia hanya berisi tulisan saja. Bisa nggak kita melihat gambar beserta dengan suaranya?
iklan media cetak ada suaranya nggak? Tidak, Bu. Nggak ada ya, iklan media cetak cuma bisa kita lihat saja tulisannya dan kalau misalnya ada gambarnya, ya kita lihat gambarnya. Tapi kalau misalnya media elektronik, iklan media elektronik itu kita bisa lihat gambarnya, ada suaranya, ada lagu-lagunya ya, lalu ada orang yang memerankan. Nah, itu. Nah, ini adalah ciri-ciri iklan media elektronik. Kalian bisa lihat di sini. Dan yang paling penting adalah kalau iklan itu dia kalimatnya itu singkat dan padat ya, tidak bertele-tele. Kalimatnya singkat dan padat. Terus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan persuasif atau mengajak. Persuasif itu mengajak. Lalu ini tadi perbedaannya ya. Perbedaannya kalau iklan media cetak hanya dapat dibaca dan bisa dibaca kapan saja. Kalau iklan media elektronik itu bisa dilihat, didengar, dan dibaca. Lalu ini kita akan menyaksikan video. Kalau tadi kan Ibu tanya tuh, katanya ada yang pernah terkena sembelit, ada yang pernah terkena penyakit MAH, ada yang pernah terkena penyakit diare. Nah, kita lihat di sini, apa saja ya kira-kira penyebabnya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit MAH. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, MAH adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MAH sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video ya.
ada yang terkena penyakit diare karena makan makanan yang terlalu pedas, lalu makan makanan yang tidak sehat. Misalnya ketika makan, misalnya tidak cuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu bisa menyebabkan diare. Oke, tadi Ibu sudah memberikan LKPD ya kepada kalian. Silahkan dibuka untuk LKPD yang kedua, lembar kegiatan peserta didik yang kedua. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompok kalian terkait permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Untuk kelompoknya sudah dibagi ya, dan sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini yang harus kalian diskusikan. Kalian nanti Ibu minta untuk membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran tersebut harus mencakup keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan manusia, seperti penyebabnya, lalu gejalanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini peta pikirannya nanti silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, di sini ada gangguan pencernaannya, ada mah, diare, dan sembelit. Nanti kalian tuliskan apa pengertiannya, gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Alek, Bu. Oh, oke, Alek. Alek, silahkan dipresentasikan satu saja. Mau pilih yang mana? Sakit mah, diare, atau sembelit? Sakit mah, Bu. Sakit mah, oke. Silahkan dipresentasikan. Sakit mah merupakan sakit yang ditimbulkan oleh peradangan pada lambung. Oke, benar ya. Sakit mah ini menyerang lambung. Lalu gejalanya apa, Alex? Gejalanya, Bu, sakit-sakit itu Bu pada bagian lambung. Oke, sakit ya di bagian lambungnya. Lalu disebabkan karena apa ya? Biasanya telat makan, Bu. Oh, karena telat makan. Iya, benar. Apalagi kira-kira? Telat makan yang asam-asam, Bu. Makan yang Terlalu banyak asam-asam, pedas. yang pedas. Oke, benar. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya dengan mengkonsumsi obat, Bu, dan menjaga pola makan. Iya, benar sekali. Harus menjaga pola makan, dan juga kalau sudah terlalu parah, kita harus datang ke dokter ya untuk meminta obat. Nanti dokter akan memberikan obat untuk kita. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Alex beserta anggota kelompok yang lain. Oke, terima kasih Alex dan kelompoknya. Oke, anak-anak yang lain, silakan dibuka LKPD yang ketiga. Nah, di sini nanti ada petunjuknya nih ya. Petunjuknya adalah kalian diminta untuk merancang sebuah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan. Kerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. Nah, ini sudah Ibu sediakan. Nanti kalian silakan gambar posternya di sini. Ini dikerjakan secara individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, Ibu beri waktu, silahkan dikerjakan. Oke, bagaimana, sudah selesai membuat posternya? Rahman, bagaimana, sudah selesai Rahman? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Rahman membuat poster tentang apa? Poster. Kan tadi ada emah, lalu ada diare, ada sembelit. Saya itu Sama buat sebenarnya apa? di rumahnya, Bu. Karena kawan-kawan Oke. saya banyak yang suka kena penyakit mah, badannya kurus. Oke, baik. Rahman membuat ini ya, poster tentang gangguan pencernaan yaitu sakit mah. Oke. Oh, gambarnya Rahman juga bagus ya. Kita bisa lihat di sini. Wah, gambarnya Rahman sangat bagus. Beri tepuk tangan dong untuk Rahman. Oke, baik. Silahkan duduk kembali, Rahman. Ini ada, Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Ini adalah gangguan sistem pencernaan manusia. Tadi ada diare, ada mah, sembelit, dan usus buntu. Nah, kalian bisa lihat di sini
apa itu penyebabnya, lalu pengobatannya bagaimana. Baik anak-anak, terima kasih kalian pada hari ini sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Sudah paham semua untuk materi hari ini? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau sudah paham, Ibu mau minta salah satu anak untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nyoman, bisa Ibu minta tolong untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, bisa Ibu. Iya, apa Nyoman? Kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang ini Bu, penyakit-penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit diare, penyakit mual. Terus kita juga belajar iklan-iklan, Bu. Iya, oke. Tadi kalian sudah belajar tentang iklan media elektronik ya, lalu juga sudah belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Kalian sudah tahu penyebabnya, gejalanya, dan cara mengobatinya. Nah, ini refleksinya. Silakan kalian tuliskan, hari ini kalian belajar tentang apa, lalu apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini, dan materi apa yang belum kalian pahami. Silakan dituliskan. Oke, tadi sudah disebutkan ya oleh Nyoman, hari ini kita sudah belajar apa saja. Lalu Ibu mau tanya ke Isna. Isna, kamu menyukai pelajaran hari ini? Suka, Bu. Kenapa? Suka kenapa? Karena melihat macam-macam iklan, Bu. Melihat macam-macam iklan. Oke, baik. Terus ada tidak materi yang belum kamu pahami? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya. Baik, sudah paham semua ya, Isna. Ibu harap juga yang lainnya begitu ya, sudah paham semuanya. Baik, kalau sudah paham semuanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong siapa yang mau memimpin doa? Ira, mungkin? Yuk Ira, pimpin doa penutup sebelum kita pulang. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Ira sudah bersedia untuk memimpin doa. Terima kasih sudah bersedia untuk memimpin doa penutup. Ibu berharap kalian nanti di rumah jangan lupa untuk mempelajari lagi materi-materi ini supaya semakin paham, dan besok kalian kalau misalnya terserang penyakit diare, mah, sembelit, lalu usus buntu, kalian sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Baik, sekian. Ibu ucapkan, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat untuk belajar terus. Semangat, Ibu.